Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, di maghrib ini, di malam Jumat ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat maghrib berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu, insyaallah melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fiqhus Sunnah, mengkaji tentang bab zakat. Ini masih pengantar zakat dan masuk di awal zakat emas dan perak nanti, insyaallah. Kemudian salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Sekarang kita masuk di poin tentang ada uha waqtal wujub, ya, mengeluarkan zakat di waktu wajibnya, mengeluarkan zakat di waktu wajibnya. Jadi pada dasarnya apa ya? Kalau seandainya zakat itu sudah sampai nisabnya, sudah sampai 1 haul, ya, maka kita berkewajiban mengeluarkan zakat pada waktunya, ya. Dan tidak boleh ditunda kecuali ada uzur syar'inya. Uzur syar'i itulah yang menyebabkan kita boleh mengeluarkan zakat atau menunda mengeluarkan zakat tersebut. Ada riwayat yang menjelaskan hal itu, Pak. Ada riwayat dari Imam Ahmad dan Bukhari dari Uqbah ibnul Haris, ya, radhiyallahu anhu berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-'asr." Jadi suatu hari, kata Uqbah ibnul Haris, sahabat Nabi, Pak, ya, radhiyallahu anhu, itu sholat asar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka falamma sallama, ketika salam, assalamualaikum gitu, assalamualaikum kiri kanan, qoma sari'an, beliau langsung berdiri, Pak. Jadi assalamualaikum, waalaikumsalam, tuh beliau langsung berdiri. Ya, beliau langsung berdiri. Fadakhala ala ba'di nisaihi, kemudian masuk ke kamar salah seorang istrinya, itu Aisyah tentunya, ya. Summa kharaja, kemudian beliau masuk, kemudian langsung keluar lagi, Pak. Jadi selesai asar, assalamualaikum, assalamualaikum, itu kiri kanan atau ke kanan saja yang wajib itu. Kemudian beliau masuk ke kamar Aisyah, langsung keluar lagi, ya. Wa ra'a ma fi wujuhil qaum min ta'ajubihim li sur'atihi, dan orang-orang yang ada di masjid ketika itu, jamaah itu, ya, terkaget-kaget, Pak. Rasulullah ngapain gitu? Salam kok langsung pergi, masuk kamar, keluar lagi gitu. Pada orang-orang terkaget-kaget gitu. Kemudian qala, beliau mengatakan, zakartu wa ana, aku teringat, wa ana fis shalah, tadi pas salat aku teringat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tibron indana. Tibron itu artinya adalah emas gitu. Ada juga yang mengatakan perak maknanya, Pak, ya. Jadi tibron itu adalah emas. Jadi beliau dalam sholat itu ingat, oh saya
di rumah saya ada emasnya. Emas. Fakarihtu an yumsi au yabit indana. Kemudian aku tidak suka untuk bermalam di rumah kami atau berada di rumah kami di sore hari itu atau di malam harinya indana. Fa amartu bikismatihi. Maka aku memerintahkan untuk membaginya segera. Ya. Itu kemungkinan harta itu kewajiban sedekah, apalagi zakat, kira-kira gitu ya. Karena ada dua pandangan di kalangan para ulama di situ. Kemungkinan besarnya itu adalah bahwasanya ini belum mencapai haulnya. Cuma Rasulullah kan nggak suka kalau harta ada di rumahnya itu. Ya. Langsung beliau keluarkan. Pak Amartu bikismati. Kemudian Ibnu Battal mengatakan fihi, ya. Hal itu menunjukkan annal khaira yambawi an yubadhiru fihi. Itu menunjukkan kebaikan, seperti zakat itu kan kebaikan, Pak. Itu yang bagi selayaknya ayyubadara fihi, segera dikeluarkan, ya, segera dikeluarkan. Fa innal afata ta'rid wal mawani' tamna. Karena kita nggak tahu, bisa jadi ada kejadian-kejadian yang menyebabkan uang itu hilang, kita simpan udah ada kewajibannya, kemudian kita tunda-tunda, kemudian ada kewajiban, berarti kewajiban itu akan hilang kalau seandainya kita segera mengeluarkan, kemudian kita tunda-tunda. Kemudian uangnya dicuri misalnya, atau ya adalah halangan-halangan lain, Pak. Nah, diambil orang uang kita itu tersebut padahal sudah mencapai haul dan nisabnya. Ya. Wal mautu la yu'amman, kata beliau. Kematian itu nggak ada yang menjamin. Wat taswif wairu mahmud, menunda-nunda itu sama sekali nggak bijak. Jadi kata Ibnu Battal, apapun kebaikan itu yang bawi ayyubadara bihi, segera harus disegerakan. Fa innal afat, karena bahaya itu ta'rid, akan selalu datang mengintai kita. Wal mawani' tamna, dan halangan-halangan, bisa jadi kematian dan sejenisnya, itu enggak bisa dihalangi, dia akan menghalangi. Wal mautu la yu'amman, kematian tidak bisa menjamin. Wa taswif wa mahmud, dan menunda-nunda itu enggak mahmud dan tidak terpuji sama sekali. Kemudian ada riwayat lain dari Syafi'i, Al-Bukhari juga meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma khalaqatis shadaqatu malan qattun illa ahlakahu, ya. Tidaklah sedekah atau zakat di sini maknanya bercampur dengan harta illa ahlakathu, kecuali menghancurkannya. Kewajiban zakat ditunda-tunda kecuali dihancurkan, menghancurkan harta yang sudah ada itu, Pak. Bisa jadi kebakaran, hilang sejenisnya. Intinya barokahnya hilang. Jadi Rasulullah mengatakan, ma khalatat as-shadaqatu malan qattun illa ahlakathu. Tidaklah, ya, zakat mencampuri harta kita kecuali dia akan menghancurkannya. Makanya kita perlu untuk memperhatikan kewajiban zakat tersebut. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Humaidi, ya, yakunu qad wajaba 'alaika fi malika shadaqah fala tukhrijha fayahlikul haramul harama halala, ya. Kalau seandainya sudah ada kewajiban di dalam hartamu, maka kemudian engkau tidak mengeluarkannya, maka yang haram akan menghancurkan yang halal. Yang haram itu apa? Ya zakat itu, karena dia hak orang lain di situ. Ya, hak orang lain yang harus kita keluarkan. Kemudian kita tunda-tunda, itu yang ada yang halal itu yang akan dirusak sama yang halal. Makanya kita menyegerakan. Kecuali ada uzur untuk menunda, nggak ada masalah, Pak, ya. Tapi kalau seandainya bisa langsung disegerakan, tugas kita disegerakan. Sudah mencapai setahun saya, itu langsung udah. Nisab sudah sampai setahun sudah, berarti harus disegerakan. Kemudian hukum menyegerakan zakat sebelum haulnya. Ya, saya haulnya tahun depan misalnya, ya saya langsung keluarkan di awal ini, boleh enggak? Gitu ya. Nah, kalau seandainya secara hitung-hitungan itu boleh, Pak. Ada dua pandangan nanti di kalangan para ulama. Tapi yang kuat di sini adalah membolehkan hal tersebut. Jadi boleh mengeluarkan zakat atau membayarnya sebelum haulnya walaupun 2 tahun. Jadi 2 tahun sebelum haulnya, tahun ini misalnya saya mulai ada uang yang memenuhi nisab, langsung saya keluarkan untuk tahun depan dan tahun depannya lagi.
Nah, itu dibolehkan oleh para ulama. Walaupun ada dua pandangan di situ, Pak ya. Imam Zuhri mengatakan annahu kana la yara ba'san, beliau berpandangan enggak masalah sama sekali an yu'ajjil zakatahu qabla al-haul. Kalau zakat dibayarkan sebelum haulnya. Kan haul nunggu setahun, Pak ya. Nah, kita membayarkan sebelum masuk haul itu. Nah, itu Imam Zuhri mengatakan enggak ada masalah sama sekali. Hasan Al-Basri ditanya tentang seseorang yang mengeluarkan zakat selama 3 tahun. 3 tahun langsung dibayarkan. Kata Hasan Al-Basri ya sah gitu. Oke, boleh gitu ya. Jadi nanti yang menjadi perbedaan mereka itu bukan masalah sah nggak sahnya, Pak. Dia sah, cuman boleh apa enggak itu aja. Boleh atau tidak mendahulukan dari waktunya itu. Imam Syaukani menjelaskan, Pak. Kalau Imam Syaukani berpandangan, beliau menjelaskan pandangan membolehkan itu, ya, wa ila dzalika, terkait dengan pembolehan itu, itulah zahab Syafi'i, dibolehkan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Ya. Kemudian ini adalah pandangan Al-Hadi. Al-Hadi itu adalah ulama di kalangan Syiah Zaidiyah. Syiah itu kan macam-macam, Pak ya. Syiah yang Rafidhah itu yang sesat. Zaidiyah itu dia paling dekat dengan Ahlussunnah, cuman sekarang dikatakan nggak ada lagi. Sebagian mengatakan Houthi, tapi Houthi lebih dekat kepada Rafidhah sebenarnya. Rafidhah yang di Iran sebenarnya. Dia mengatakan Al-Qasim, kemudian Al-Mu'ayyid billah itu yang lebih baik. Jadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah itu boleh. Terbaik malah itu bagi mereka. Mendahulukan itu. Tapi Imam Malik, ya, Rabi'atul Ra'yi, Sufyan As-Sauri, Daud Az-Zahiri, Abu Ubaidah Ibn Al-Haris, kemudian An-Nasir mengatakan la yajzi, itu enggak sah. Tidak sah artinya tidak boleh di situ. Ya, tidak boleh. Tidak boleh hatta yahulal haul, sampai masuk haulnya baru bayar. Ada dua pandangan di situ, Pak ya. Jadi pandangan pertama Imam Syafi'i, yang terkenal itu ya Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah. Itu bagi beliau silahkan saja. Silahkan saja. Tapi Imam Malik enggak boleh sampai masuk haulnya berbayar gitu. Baru masuk baru bayar gitu. Apa dalil mereka, Pak? Ya, dalil mereka itu terkait dengan kewajiban haul itu. Apakah haul itu adalah sebuah kewajiban atau tidak gitu ya. Kalau yang mengatakan haul harus ditunggu masa wajibnya, berarti ya nggak boleh kecuali ada haul. Kalau yang mengatakan enggak harus begitu, ya enggak. Kalau Ibnu Rusdi menjelaskan sebabnya itu, sebab perbedaannya itu mereka menganggap zakat itu ibadah atau hak wajib untuk fakir miskin, Pak. Kalau ibadah kan nggak boleh didahulukan dari waktunya. Kayak sholat subuh itu, sholat subuh sekarang jam 4, kita azan jam setengah 4. Itu kan nggak boleh sama sekali. Jadi pangkal perbedaannya kalau Ibnu Rusdi itu mengatakan apakah zakat itu ibadah atau hak fakir miskinnya. Kalau ibadah berarti nggak boleh sama sekali. Karena kan sholat nggak boleh, ibadah nggak boleh didahulukan dari waktunya. Kayak orang haji ya di bulan haji. Nggak boleh kita dahulukan di bulan sekarang misalnya, Pak. Sholat subuh jam 4 sekarang, kita setengah 4 sudah azan, boleh nggak? Nggak boleh, jangankan setengah 4, 5 menit aja kurang nggak boleh, Pak. Nah, itu pandangan dari kelompok yang mengatakan nggak boleh didahulukan dari waktunya. Sedangkan yang membolehkan itu menganggap zakat itu adalah hak wajibnya orang fakir, sehingga kalau semakin disegerakan semakin baik dia. Kan haknya orang fakir itu, Pak. Semakin kita segerakan kan semakin baik dia. Lebih bermanfaat bagi orang fakir daripada menunggu setahun gitu. Itu maka mereka mengatakan afdolnya itu disegerakan. Dan jumhur ulama memang pandangannya adalah pandangan yang membolehkan sebelum haulnya masuk. Tapi dalam hitungan ini ya, Pak ya, sudah mencapai nisabnya ya. Nisabnya sudah tercapai kan kita nunggu setahun dulu tuh. Ya, jangan nisabnya nggak tercapai kemudian dikeluarkan, enggak. Nisabnya sudah tercapai kan nunggu setahun dulu. Nah, dalam masa nunggu setahun itu, kalau kita rasa nggak akan ada kekurangan dan sejenisnya, udah murni simpanan di dalam rekening kita misalnya, itu silahkan dikeluarkan lebih dahulu. Ya, itu yang terbaik, gitu ya. Karena dia terkait dengan hak orang fakir miskin. Kecuali kita menganggapnya ibadah, gitu ya. Ibadah. Apa dalilnya? Syafi'i membolehkan itu. Nabi SAW istaslafa shadaqatal Abbas qabla mahalliha. Nabi pernah menerima sodakohnya Ibnu Abbas sebelum masa haulnya. Itu pernah Rasulullah melakukan itu. Abbas Ibnu Abdul Muttalib ya, paman beliau sendiri.
Kemudian berikutnya Pak, jadi pada dasarnya kita tidak ada masalah untuk membayar sebelum masuk masa haulnya, bahkan 2 am ya, 2 tahun kita 2 haul langsung kita bayar nggak ada masalah. Bahkan Hasan Al Basri tadi 3 itu dibolehkan sama beliau, walaupun ada khilaf di situ. Ya. Kemudian berikutnya adalah doa bagi orang yang berzakat. Baik. Doa bagi orang yang berzakat. Jadi disunnahkan berdoa bagi orang yang berzakat, al-muzakki Pak, ketika mengambil zakatnya. Ya. Kita ketika mengambil itu disunnahkan untuk mendoakannya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hadis dalam Taubah ya 103 Pak. Taubah 103 dikatakan khuz min amwalihim sodakotan, ambillah sodakoh zakat mesti. Jadi khuz min amwalihim sodakoh itu artinya zakat apa ya? Bukan sodakoh biasa itu. Jangan kita jadi menafsirkannya itu dengan kata-kata itu. Kata khuz itu kan perintah itu. Perintah itu kan memfaedakan wajib. Ya, sedekah kan sedekah biasa kan nggak boleh dipaksa, nggak wajib dia sifatnya. Makanya dia diartikan oleh para ulama adalah zakat. Itu penafsirannya para ulama di situ. Jadi sedekah itu 2 memang. Ada sedekah wajibah, ada sedekah yang mutatawwi'ah atau sedekah tatawu'iyah ya, atau sedekah tatawwu'. Sedekah wajibah itu zakat, karena dia bersifat wajib. Sedekah yang tatawwu' itu yang biasa kita infak pagi, infak sore itu kita bersedekah kepada orang lain. Rasulullah mengatakan Nabi ya, Al-Quranul Karim maksudnya dalam surat Taubah 103, khuz min amwalihim sodakotan, ambil zakat dari harta mereka, tutahhiruhum, untuk menyucikan mereka. Ini bukan menyucikan hartanya ya Pak ya, menyucikan kita pada utamanya sebenarnya. Zakat itu menyucikan kita. Menyucikan kita dari apa? Dari sifat bakhil. Sebelumnya pernah kita bahas itu. Pada diri manusia ini kan ada sifat bakhil semua Pak. Ya jangankan uang segitu. Ya, kayak Korun itu kan udah banyak duitnya Pak, tapi kan nggak mau bayarin zakat itu. Itu kenapa? Ya karena ada sifat bakhilnya itu. Makanya dia menyucikan kita, bukan menyucikan harta kita saja. Harta kita juga disucikan dengan itu. Ada keberkahan di situ. Tapi kita juga. Ya kita juga. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan tutahhiruhum, menyucikan mereka, bukan tutahhiruha. Ya, tutahhiruha itu kan balik ke hartanya. Ini merekanya, orang-orang yang melakukan itu yang disucikan. Ya. Tutahhiruhum, menyucikan mereka, wa tuzakkihim biha, dan menyucikan mereka dengannya. Ya. Wa shalli alaihim, dan doakan mereka. Itu sunnahnya doanya itu. Maka kita menerima zakat itu, panitia zakat, salah satu sunnahnya apa? Mendoakan. Jadi kita lihat doanya Pak. Nah. Inna solataka sakanul lahum. Solatmu, doamu itu adalah penenang bagi mereka. Penenang bagi mereka apa ya? Mereka didoakan kebaikan di situ. Dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dibawakan zakat itu biasanya beliau berdoa, Allahumma shalli alaihim. Ya Allah, ya berdoalah untuk mereka. Ya, doalah untuk mereka artinya doakan kebaikan untuk mereka. Dan ketika bapaknya Abdullah bin Abi Aufa itu Pak, Ibnu Abu Aufa ya, membawa zakat itu Rasulullah menerimanya. Kemudian beliau mengatakan Allahumma shalli ala Abi Aufa. Ya Allah, doakanlah kebaikan, doakanlah kebaikan untuk Abu Aufa. Kemudian dalam riwayat Syafi'i itu Pak. Ya, kalau Imam Syafi'i itu kalau beliau sendiri ya, kata beliau itu disunnahkan bagi imam. As-sunnatu lil imam idza akhadha shadaqah, imam atau panitia jikalau mengambil sedekah atau zakat di sini artinya ayyad'u walil mutasaddiq, untuk mendoakan orang yang bersedekah atau zakat secara umum ya. Sedekah secara umum, zakat secara khusus ya, membaca ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita. Itu doanya Imam Syafi'i Pak. Bukan di hadis itu. Kalau yang di hadis itu Allahumma shalli ala si fulan misalnya. Allahumma shalli ala fulan, Allahumma shalli ala fulan, atau yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Wa'il bin Juhar, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata ketika seseorang yang diutus membawa unta yang bagus untuk zakat, itu doanya apa? Allahumma barik fihi wa fi ibilihi. Ya Allah, berkahilah dianya dan ontanya. Misalnya seseorang Pak ya, bawa duit misalnya, uang zakat. Maka kita mendoakan Allahumma barik fihi wa fi malihi, dan hartanya. Itu yang doa riwayat ada dari An-Nasa'i. Sedangkan doa yang dari Imam Asy-Syafi'i, dan itu kan nggak ada masalah sebenarnya, cuman riwayatnya datang dari Imam Syafi'i, Pak.
Yang dibaca itu adalah ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita. Ya, semoga Allah memberikan pahala terhadap apa yang engkau berikan, kemudian memberkahi apa yang engkau sisakan. Nah, itu doanya, Pak. Nanti mau terima zakat atau mau terima sedekah, ya itulah doanya kita. Kita bisa mengatakan Allahumma barik fika wa fi malika gitu ya. Semoga Allah memberkahimu dan hartamu, atau kita mau pakai Imam Syafi'i juga nggak ada masalah sebenarnya. Karena dia bersifat doa ya. Nah, walaupun terbaiknya yang dari hadis itu. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita. Nah, itu bisa kita baca. Zakat, sedekah sama di situ, Pak. Zakat dan sedekah sama di situ. Sekarang kita lihat, Pak, harta-harta yang ada kewajiban zakatnya. Harta-harta yang ada kewajiban zakatnya. Jadi dikatakan ya, Pak. Pertama kita lihat dahulu ya, Islam itu mewajibkan az-zakata, zakat ya. Pertama di dalam az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Emas dan perak. Emas dan perak. Dan standarnya adalah emas ya, Pak ya. Karena emas yang tidak berubah harganya, perak itu berubah harganya. Ada dua pandangan nanti. Beberapa ulama itu mengatakan aqallun nisabain. Aqallun nisabain itu nisab paling kecil. Jadi dilihat dari peraknya. Kalau perak sekarang kan nisabnya 595 gram. 1 gramnya berapa sekarang, Pak? Itu cuman sedikit, itu udah ada kewajiban zakatnya nanti. Dan para ulama kan tujuannya bukan untuk memaksa orang mengeluarkan zakat gitu ya, tapi mempermudah di situ. 595 sekarang per gram perak berapa, Pak? Gitu. Kecil sekali nanti. Sekitar berapa juta aja itu. Nah, karena dahulu perak sama emas itu berdampingan ya, sama-sama kuat, Pak. Tapi makin lama kan emas semakin dia tetap kokoh, kemudian perak itu semakin turun ya, Bu. Nah, semakin turun. Nanti kalau pakai standar perak itu dikit uangnya itu udah ada kewajiban zakatnya. Dan tujuan Islam bukan untuk memaksa orang mengeluarkan zakat itu. Makanya para ulama mengatakan, ya terutama dari jumhur ya, terutama ulama-ulama yang lajnah itu, ya, kumpulan-kumpulan majmu'ah itu, majami' ya, seperti MUI dan selainnya, tetap emas yang dijadikan standar. Karena emas yang paling stabil harganya sampai sekarang itu. Makanya nanti sekitar 85 gram ya, Pak, kalau emas itu. 85 gram, kalau sekarang emas segram berapa, Bu? Sejuta misalnya, berarti 85 juta. 85 juta sampai uang kita 85 juta kemudian mengendap dia selama setahun, nggak dipakai-pakai di rekening atau ditaruh di rumah selama setahun, berarti ada kewajiban zakatnya setelah itu. Ya, ada kewajiban zakatnya. Nanti standarnya tetap ke emas. Walaupun ada dua pandangan di situ, karena beberapa pandangan misalnya aqallun nisabain seperti lajnahnya daimahnya Arab Saudi itu aqallun nisabain dia. Sehingga 595 gram perak itu sekitar berapa ya sekarang itu, Pak? Enggak nyampe 10 juta lah gitu ya. Itu udah kewajiban zakatnya nanti. Terbaiknya kita memberi ini ya, kalau dijadikan sedekah saja gitu ya. Tapi kalau untuk dijadikan kewajiban zakat mayoritas menolak itu. Makanya tetap dijadikan emas sebagai standar. Oke, kita balik lagi, Pak. Jadi yang pertama yang ada kewajiban zakatnya adalah emas dan perak. Yang kedua adalah az-zuru' was simar. Az-zuru' itu tumbuh-tumbuhan, simar buah-buahan, wa urudut tijarah, barang perdagangan. Kemudian was-sawaim, binatang ternak, wal ma'dan, barang tambang, war rikaz, itu harta yang tertanam di dalam bumi itu ya, atau rikaz ya. Ma'dan itu barang tambang, kemudian rikaz itu harta yang ditemukan ya. Maaf, harta yang ditemukan. Apaan ini? Rikaz ini apa, Pak? Luqatah itu barang tambang. Nah, luqatah itu adalah barang yang didapatkan di jalanan. Sedangkan rikaz saya agak lupa ini pembahasan. Nanti kita akan bahas satu-satu insyaallah. Akan kita bahas satu-satu. Rikaz itu ya sepertinya barang yang didapatkan di dalam bumi ya. Harta yang terpendam. Harta yang terpendam. Nanti akan kita bahas satu-satu. Mulai dari emas dan perak, kemudian tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, kemudian barang-barang dagang, kemudian binatang-binatang ternak, kemudian barang tambang, kemudian rikaz, harta yang didapati di dalam tanah. Harta korun kata orang. Kita lihat dulu yang pertama, Pak. Kita lihat dahulu emas dan perak.
Ini yang pertama. Jadi terkait dengan emas dan perak, itu dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata, dan orang-orang yang menyimpan. Yakniz itu artinya ada kewajiban zakatnya enggak mau dikeluarkan. Itu ya, yakniz itu, Pak. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak yang sudah ada kewajiban zakatnya, wala yunfikunaha fi sabilillah, tidak digunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, fabasyirhum bi'adzabin alim, maka kabarilah kepada mereka azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, hari ketika dia disetrika di nari jahannam, di neraka jahannam, dia dipanaskan di neraka jahanam, fatukwa biha jibahuhum, kemudian bagian depan muka mereka itu disetrika. Setrika itu dalam riwayat itu dengan batu ya, batu jahanam itu, batu yang ada di neraka jahanam yang pipih, taruh di wajahnya. Wa zuhuruhum, punggung mereka. Kemudian dikatakan kepada mereka, hadza ma kanaztum li anfusikum, ini yang dahulu kalian simpan, enggak mau dikeluarkan zakatnya, padahal sudah ada kewajibannya. Fazuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah yang dahulu kalian simpan, yang enggak mau dikeluarkan zakatnya. Jadi azab ya. Kalau berdasarkan surat Taubah ayat 34 dan 35 ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, nanti orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat itu, padahal sudah ada kewajibannya, itu dipanaskan di neraka jahanam, kemudian disetrika, ditaruh batu panas di muka mereka, kemudian di bagian sisi badan mereka, kemudian zuhuruhum itu punggung mereka, kemudian dikatakan kepada mereka, hadza ma kanaztum li anfusikum, ini yang dahulu kalian simpan bagi diri kalian sendiri, fazuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang dahulu kalian simpan, yang enggak mau dikeluarkan zakatnya ya. Sehingga zakat itu hukumnya apa, Pak? Wajib, baik dia tunai maupun berbentuk logam mulia atau logam apa ya, atau sejenisnya, atau emas gitu ya, tibron, ketika sudah mencapai nisabnya ya, sudah mencapai nisabnya, sudah mencapai haulnya, Pak. Kemudian itu sudah selesai dengan hutang kita, nggak ada lagi kewajiban hutang di situ. Kemudian kita sudah mengeluarkan hajat kebutuhan pokok kita. Jadi memang harus dikeluarkan dulu hutangnya. Kalau masih ada hutang yang dituntaskan hutang itu segera. Ya. Kemudian juga dari kebutuhan pokok kita. Jadi ketika mendapatkan misalnya uang tadi 85 gram, 85 juta itu, Pak ya, berarti nggak langsung dikeluarkan. Ketika mencapai haul itu diperhatikan dulu, kita hutang-hutang itu segera dibayarkan dulu tuh. Kalau hutang yang menjadi tanggungan kita segera dilunaskan. Kemudian yang berikutnya hajat-hajat kebutuhan juga harus terpenuhi. Jangan sampai kita membayar zakat kemudian hajat nggak terpenuhi. Kalau seandainya hajat nggak terpenuhi, berarti kita statusnya belum sampai ke situ. Ya, masih dianggap orang yang berhak menerima zakat malah nanti gitu. Bisa jadi masuk ke situ. Maka itu perlu diperhatikan. Berapa nisab wajib dari emas, Pak? Nisabuz zahab wa miqdarul wajib. Nisab emas dan kadar wajibnya. Jadi tidak ada kewajiban zakat di dalam emas hatta yablu, sampai dia mencapai 20 dinar ya. Sampai mencapai 20 dinar. Nah, nanti dinar itu dihitung, Pak. Dinar itu nanti hitungannya itu ya. Tadi saya sudah tulis sebenarnya. Dinar itu hitungannya nanti mencapai 85 gram ya. 20 dinar itu. Mana dia tadi? Nah, ini dia. 1 dinar dia hitungannya 4,25 gram. Ya, 20 dinar sekitar 85 gram itu, Pak. Tinggal kita kalikan saja ukuran 85 gram, kemudian kita ukuran emas sekarang berapa. Ya, emas ketika nisab itu ada. Kayak 1 juta misalnya, sekarang 1 juta ya, itu 85 juta. Taruhlah segitu, Pak. Kita ngitung dan detail tentunya. 85 juta. Kemudian dimulai dihitung nisabnya. Kemarin sudah kita jelaskan cara ngitung haul itu, Pak. Ketika mencapai titik 85 itu misalnya, atau 90 juta misalnya.
Maka ketika itu kita mulai hitung haulnya. Kalau jumhur ulama itu selama 1 tahun itu uangnya nggak berkurang sama sekali. Bertambah boleh, kurang jangan. Karena 90 itu yang ada kewajiban zakatnya. Kalau seandainya terjadi pengurangan, maka dengan sendirinya haulnya putus. Ya, kecuali sempurna lagi berarti dihitung dari baru. Kecuali Imam Abu Hanifah. Ya. Imam Abu Hanifah mengatakan yang penting setahun, mau dia terjadi pengurangan ketika masa setahun itu, asalkan di akhirnya 90 lagi, nggak ada masalah, harus dikeluarkan bagi beliau. Tapi jumhur ulama enggak. Jumhur ulama kalau seandainya dalam masa itu terjadi kekurangan, maka terputus haulnya. Itu Pak ya. Jadi ukurannya adalah 20 dinar. 20 dinar itu nanti dikeluarkan 2,5-nya itu. 2,5 dari 20 kan setengah dinar itu. Ya, setengah dinar. Setengah dinar itu kalau seandainya 40 dinar berarti 1 dinar. Kita kalau ada uang sekitar tadi itu ya 85 Pak, kalau seandainya 1 juta ya tinggal kita 2,5%-nya berapa gitu. Tinggal kita hitung aja. Tapi asalkan memang harus sampai nisab dan haul itu. Haul yang perlu diperhatikan Pak. Jadi enggak otomatis kita dapat segitu langsung kita ini enggak. Kita tunggu dulu setahun. Kita tunggu setahun. Kecuali kita mau menyegerakan enggak apa-apa, asalkan kita yakin itu bertahan di situ uangnya gitu ya. Bertahan uangnya, nambah terus insyaallah gitu ya. Itu Pak yang menjadi patokan kita. Apa dasarnya? Ya. Dasarnya adalah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa 'alaika syai'un fiz zahabi." Ya, laisa 'alaika syai'un, tidak ada sesuatu pun bagimu kewajiban. Maksudnya di dalam emas, hatta yakuna laka 20 dinaran, sampai kalian memiliki 20 dinar. Kalau nanti berlebih dari 20 dinar ya tinggal dihitung Pak, 2,5%-nya berapa. Kita memiliki misalnya nisabnya dihitung 30 dinar. Lebih dari 85 itu misalnya. 5 juta tadi dengan uang, Miki uang 100 juta ya, tinggal di sisa dari 15 juta itu ya tinggal dihitung aja berapanya Pak. 2,5 dari itu. Kita keluarkan semua kewajiban zakatnya karena udah berlebih itu. Itu yang dilakukan, ya. Hatta yakunu laka 20 dinaran, sampai engkau memiliki 20 dinar. Fa in kanat laka 20 dinaran, kalau kamu memiliki 20 dinar, wa hala 'alaihal haulu, kemudian sudah mencapai haulnya, fa fiha nisfu dinar, maka di dalam 20 dinar itu ada setengah dinarnya, itu 2,5% itu. Famazada fa bihisabi dzalika, kalau lebih maka dihitung seperti itu. Walaisa fi mali zakatin, tidak ada dalam harta zakat hatta yahula 'alaihal haul, sampai mencapai haulnya. Jadi haul harus diperhatikan. Haul harus diperhatikan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Al-Baihaqi, dan disahihkan oleh Al-Bukhari ya, dan dihasankan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian Imam Malik dalam Muwatta mengatakan as-sunnah, sunnahnya allati la ikhtilafa fiha, tidak ada perbedaan padanya menurut kami, anna zakata, bahwa zakat itu tajibu fi 20 dinaran, wajib di 20 dinar, 85 gram tadi. Sebagaimana kalau dirham 200 lah. Dirham 200 dirham. 200 dirham tadi seukuran 595 gram perak. Tapi jarang orang sekarang itu menjadikan perak sebagai simpanan Pak ya. Jarang. Kecuali sebagian ulama itu mengatakan nanti suatu hari bisa saja kondisi itu berubah Pak. Emas yang turun, perak yang naik, itu mungkin saja. Tapi untuk zaman sekarang yang paling stabil itu ya memang emas gitu. Maka yang dijadikan standar sebagai nisab itu ya emas itu. Emas itu termasuk apapun yang kita lakukan nanti. Yang zakat-zakat yang ukurannya dengan emas itu ya emas ukurannya. Gaji dan sejenisnya atau penghasilan kita misalnya, atau uang simpanan kita dihitung dengan emas tersebut. Yang dilakukan. Kemudian nisab perak dan kadar wajibnya. Sedangkan perak maka fala syai'a fiha, maka enggak ada kewajibannya sampai dia mencapai 200 dirham. 200 dirham tadi yang kita katakan 595 gram. Ya, kalau sekarang ya kalau diuangkan memang enggak bisa dia enggak. Standarnya perak berarti nggak diuangkan dia, karena dia nggak dijadikan ukuran untuk uang.
Jarang juga orang yang mengambil perak sebagai simpanan sekarang. Ya. Di situ ada 2,5%, sama seperti emas. Wa mazada fa bihisabihi. Kalau seandainya berlebih maka dihitung seperti itu. Banyak maupun sedikit. Fa innahu la afwa fi zakatin naqad ba'da buluwin nisab. Enggak ada pengampunan lagi di dalam harta yang emas dan perak kalau sudah mencapai nisabnya. Sampai nisabnya. Pokoknya semua sampai mencapai nisabnya Pak, maka kita berkewajiban untuk mengeluarkan itu. Itu yang kita hitung Pak. Coba di sini ada pertanyaan Pak. Dan mau ditambahkan monggo. Sebelum kita masuk ke yang lain. Insya Allah jelas ya. Nah, jadi kalau emas standarnya adalah 85 gram, kita jadikan itu deh. Kalau uang ya pakainya standarnya itu Pak. Walaupun ada pandangan aqallun nisabain. Nisab paling kecil ya. Nisab paling kecil dari emas dan perak, yang paling kecil itu kan perak itu. Cuman pandangan ini tertolak ya, kalau di MUI tertolak itu. Di Basnas juga. Di beberapa para ulama seperti majma'nya Mesir gitu ya, atau misalnya Kuwait, majma' itu pakainya tetap emas. Karena perak itu terlalu sedikit ya, terlalu sedikit. Dan dia enggak stabil dia. Dia dulu di zaman Nabi sangat berharga sekali perak itu. Ketika di zaman kita itu sangat enggak sekali. Murah sekali Pak ya. Segramnya berapa Pak? Ada yang udah cek Pak. Segramnya berapa? 1 gram perak itu berapa sekarang Pak? Saya sekitar ini nah, perak. Murah sekali ya. Sekitar berapa Pak? Enggak ada ketemu di sini. 11.000 ya Pak ya. 11.000 kali 595 gram. Kalau tertaruh 10.000 Pak, itu 6 juta aja udah ada kewajiban zakatnya. Makanya para ulama, ketujuannya mengeluarkan zakat itu bukan untuk memaksa orang mengeluarkan itu. Tujuannya orang yang sudah memang mampu, berhak, ya harus mengeluarkan. Tapi kalau orang mau misalnya bersedekah gitu ya silakan aja sedekah. Saya udah memiliki uang 10 juta terus saya mau sedekah silakan. Tapi untuk mewajibkan kepada orang, bedakan fatwa dengan takwa ya Pak ya. Kalau fatwa itu ya para ulama memfatwakan fatwa itu memang harus paling ringan memang gitu. Selama tegak di atas dalil. Kalau ketakwaan itu diri kita sendiri itu nanti. Jangan sampai kita juga nggak pernah keluar zakat atau nggak pernah keluar sedekah sama sekali, Pak. Kalau udah punya uang ya udah sedekah aja gitu. Nah, kayak standarnya tetap emas para ulama. Jadi bedakan antara fatwa dengan takwa. Fatwa itu meringankan, nggak boleh memberatkan. Tapi kalau takwa itu balik kepada diri kita sendiri. Kayak sholat duha itu kan sunnah hukumnya Pak ya. Nah, sunnah hukumnya. Atau sholat tahiyatul masjid itu ada ulama yang mengatakan wajib itu Pak. Apakah berarti saya akan memfatwakan wajib kepada orang sholat tahiyatul masjid saya? Terlalu memberatkan. Cuman untuk diri sendiri ya saya berusaha untuk tahiyatul masjid. Jadi bedakan antara fatwa dengan takwa gitu ya. Itu makanya para ulama. Gimana Bu? Iya monggo. Oke. Jadi yang pertama terkait dengan asuransi Pak. Kalau seandainya asuransi sendiri ya mungkin perlu kita perhatikan juga apakah asuransinya dijalankan sesuai dengan syariah atau konvensional itu kan juga perlu diperhatikan. Kedua,
kewajiban zakat itu ada di harta yang kita pegang. Apakah harta itu memang kita pegang dan kita mengetahui jumlahnya dan nominalnya, berarti ada kewajibannya di situ. Kalau kita seandainya kita di pegangan kita ya Bu ya. Jadi kita yang megang, kita mengetahui jumlahnya berapa, pertambahannya berapa. Kalau sudah mencapai haul dan nisab berarti ada kewajibannya di situ. Tapi kalau seandainya kita mengetahui, nggak mengetahui kecuali pas menerimanya, nah pas menerima itulah ada dihitung haulnya ketika itu. Jadi kita perhatikan mungkin dari sisi itu. Gitu ya. Kemudian yang kedua, zakat itu dikeluarkan idealnya adalah memang dari harta yang ada kewajibannya itu, bukan dari kita. Makanya kita perlu mungkin mengingatkan orang tua. Jadi bukan kita, kewajiban kita enggak. Kita perlu mengasih tahu juga orang tua itu ada kewajiban zakat di dalam hartanya. Bahkan kalau beliau meninggal kan kewajiban zakat dikeluarkan dahulu. Tetap dari hartanya, bukan dari harta kita. Dari harta beliau itu sendiri. Makanya kita perlu mungkin memberitahu adanya kewajiban zakat di dalam harta orang tua kita. Mungkin akan tersinggung atau apa ya, kita mungkin ya hidayah itu kan Allah yang ngasih beri ya Bu ya. Mungkin lama-lama kita ingatkan ya mudah-mudahan beliau mendapatkan hidayah dari situ. Memang ada kewajiban zakat. Jadi memang dari harta beliaunya, kewajiban beliau di situ. Jadi zimmahnya itu adalah zimmahnya beliau. Makanya kalau seandainya terjadi sesuatu kemudian kan yang terhalang dari surga itu kan beliaunya, bukan kitanya gitu. Kemudian kita ketika sudah beliau meninggal, kewajiban diambil dari harta beliau, kalau nggak ada baru kita. Ini kan ada masalahnya hartanya di situ. Jadi diambil dari hartanya tersebut. Itu idealnya kita lakukan. Allahu a'lam bishawab. Jadi itu Pak. Saya cukupkan demikian. Mudah-mudahan menjadi bermanfaat bagi kita bersama. Ya. Masih banyak pembahasan kita insya Allah. Termasuk masalah hutang tadi. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.